Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Iklimati Nisa. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah filsafat agama. Saya sudah mencari dan membaca suatu artikel yang berjudul Konsep Mati dan Hidup dalam Islam melalui pemahaman berdasarkan konsep estakologis yang ditulis oleh Umar Latif dalam jurnal Al-Bayan, volume 22 nomor 34 7 Desember 2016. Tujuan artikel ini ditulis untuk mengetahui pemahaman konsep hidup dan mati agama Islam berdasarkan pemahaman estakologis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Istilah kata mati atau al-maut memiliki korelasi yang sama dengan istilah panca indera, akal, dan lain-lain. Korelasi ini mengandung pemahaman bahwa kematian yang dimaksud berarti telah kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup, dan ini sama seperti seseorang telah kehilangan sejumlah organ tubuh, yang menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu. Untuk kata hidup al-hayah, kata ini mengandung makna hidup, kehidupan, tumbuh berkembang, kekal, atau berguna. Kata hayat dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia di dunia yang ditandai antara lain seperti pertumbuhan fisik, pertambahan usia, pemenuhan kebutuhan biologis, hubungan silaturahmi, kepemilikan harta, kedudukan, kemegahan, dan seterusnya. Yang kemudian pikun dan pada gilirannya akan mati. Misalkan kedua kata antara mati dan hidup sesungguhnya oleh Al-Quran biasa dikonfirmasikan sebagai pasangannya saling melengkapi. Secara sederhana, Al-Quran turut mengemukakan pengertian yang sama tanpa terdapat perubahan maksud. Al-Quran menunjukkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, bahwa alam dunia pun akan diakhiri dengan mati atau kiamat. Oleh karena itu, kematian adalah suatu kepastian dan tiada satupun yang dapat melarikan diri daripadanya. Dan bahkan mati akan mendatanginya. Di sini Al-Quran justru mensifatkan mati sebagai sunnah Allah yang umum bagi segala kejadiannya. Di samping itu, mati merupakan perkara yang goib yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan peristiwa kejadiannya berlaku pada setiap detik, masa, dan setiap jiwa menuju untuk menerima ajal. Mati menjadi titik pemisah di antara dua perkara ini, masa keadaan dan kehidupan dunia menuju masa keadaan dan kehidupan akhirat yang abadi. Ia bertindak sebagai pintu ke alam akhirat. Adapun terkait dengan persoalan pengambilan ruh yang dimiliki oleh setiap makhluk, Al-Quran mengemukakan beberapa penjelasan mengenainya, sebagaimana ayat yang menggambarkan Allah sendiri yang mematikan makhluk-makhluknya yang bernyawa. Sementara dalam ayat yang lain disebutkan bahwa malaikat maut yang akan melakukannya, sedangkan ayat seterusnya menunjukkan malaikat yang akan mematikannya. Dalam menguraikan persoalan itu, merujuk kepada argumentasi Ali bin Abi Thalib bahwa Allah melakukan segala urusan mengikuti kehendaknya. Untuk itu Allah telah memilih malaikat maut secara khusus sebagai wakilnya untuk melaksanakan tugas itu dengan mengacu berdasarkan kehendaknya. Malaikat maut pula diwakili dan dibantu oleh malaikat-malaikat yang lainnya untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengambilan ruh setiap makhluknya. Oleh karena itu, manusia diklasifikasi kepada dua hal antara yang baik dan yang jahat. Maka para malaikat pun ditugaskan untuk mengambil ruh tersebut, juga dikatakan terdiri dari dua kategori, yaitu malaikat rahmat dan azab. Adapun malaikat rahmat ditugaskan mengambil ruh orang yang baik dan taat, sementara malaikat azab untuk mengambil ruh orang-orang yang jahat dan ingkar. Kesimpulannya, secara keseluruhan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang mati dan hidup merupakan persoalan-persoalan yang termasuk dalam ilmu Allah yang tidak dijelaskan kepada manusia. Namun, pemahaman tentang kedua kata ini, mati dan hidup, oleh Al-Quran telah diberikan sejumlah informasi agar manusia memperhatikan secara seksama pentingnya kedua kata ini. Bahkan dalam Al-Quran, kedua kata ini dinilai sebagai bentuk representasi adanya kehidupan yang abadi setelah adanya kematian. Karenanya manusia yang bernyawa dipastikan akan dijemput melalui kematian untuk menuju alam akhirat. Dengan demikian, maka mati dikatakan mempunyai ciri-ciri penyucian, perpindahan, dan pemisahan. Saya merekomendasikan artikel ini karena artikelnya sangat bagus karena dapat menambah wawasan kita. Selain menambah wawasan, artikel ini juga dapat mengingatkan kita akan kehidupan yang kita jalani ini dan dapat mengingatkan kita untuk akan akhir kehidupan, yaitu kematian, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini tanpa rasa penyesalan. Konsep hidup dan mati agama Islam dengan agama-agama yang ada di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Namun, dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat saya ambil bahwa kita harus memanfaatkan hidup karena apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.